Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini bintang tamu yang hadir adalah Della The Peres. Apa kabar Della? Baik Kak, alhamdulillah. Di sini selalu hadir orang-orang yang berkaitan dengan pelaku mistis. Santet, sugihan, ada pelet, ada jimat, ada yang kesurupan. Kau pernah nggak punya pengalaman mistis? Pernah sih Kak. Waktu setiap aku liburan, holiday gitu di tempat-tempat baru biasanya suka banyak kayak ada yang gangguin gitu. Oh, kamu cukup peka berarti ya, bisa aku ngerasain peka, ya? cuman aku selalu bilang, aduh jangan ganggu ya, dunia kita kan beda. Karena aku tuh takut orangnya, pada intinya sih aku takut. Yang terakhir gimana kejadiannya? Kamu ngerasain apa? Jadi kemarin aku tidur, terus emang aku tuh kalau dimanapun tuh aku selalu minta temenin. Aku nggak pernah berani sendiri gitu loh, karena aku tuh emang penakut gitu loh. Makanya aku bilang, lu temenin gue ya, aku bilang gitu kan. Iya, tidur deh tuh, terus gitu. Udah agak-agak jam 1, jam 2-an gitu kan. Ngapain sih nih orang gitu kan, maksudnya kok lu malam-malam mandi gitu loh. Aku pikir ada air gitu, aku kebangun kan, terus aku pikir ngapain sih nih gitu loh kan. Kok dia, pas aku lihat tuh teman aku dia tidur. Tadinya aku udah mau misalnya lu nyalain air gitu apa lu habis mandi gitu, kok nggak lo matiin lagi gitu loh. Pas aku lihat dia tidur dan emang posisinya tuh emang masih pada rapi semua gitu loh. Berarti emang tuh air nyala sendiri kan. Terus kamu matiin? Aku matiin gitu loh. Terus aku langsung buru-buru ke ke kasur kan. Karena aku tahu banget nih pasti bukan dia kan. Karena dia tidurnya pules banget gitu loh. Makanya aku langsung jangan ganggu, jangan ganggu. Aku langsung tutupan selimut gitu. Gak pernah mau ngeliat ya? Gak pernah mau, karena aku selalu bilang, aku tuh orangnya penakut gitu. Daripada nanti aku kejang-kejang terus aku nangis-nangis kayak ngeraung-ngeraung gitu, aku gak mau. Aduh, mudah-mudahan sih malam hari ini gak ada kejadian yang bikin kamu tegang-tegang gitu ya, kejang-kejang ya. Mudah-mudahan baik-baik aja semuanya. Aku udah deg-degan nih, sumpah. Aku tuh penakut banget soalnya. Oke, kita akan undang partisipan yang pertama. Berikut ini adalah seorang pria yang sering melakukan santet. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan, Okta. Selamat malam Mas Okta. Selamat malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Dulu saya seorang pekerja, bisa dikatakan untuk di suatu pegawai negeri. Terus akhirnya ada suatu permasalahan sehingga saya harus keluar dari pekerjaan tersebut dan mengganti profesi saya. Menjadi? Bisa dikatakan seorang paranormal. Cukup jauh ya? Iya. Oke. Dan saat ini profesi itu masih dijalankan? Profesi tersebut saya ingin mengubah semuanya itu untuk menjadi jauh yang terbaik. Oke, boleh diceritain nggak ke kami gimana awalnya Anda bisa menjadi seorang paranormal dan apa yang Anda lakukan selama menjadi paranormal? Saya dulu pernah mengenal seorang wanita, dan pada saat itu wanita tersebut berkenalan dengan saya, dan akhirnya kami berdua menjalin sebuah hubungan sehingga saya harus mengorbankan pekerjaan saya, harus menanggalkan seragam saya semuanya. Suatu ketika ketahuan dengan saya sendiri, dia melakukan yang namanya perselingkuhan selama 5 kali. 5 kali selingkuh dari Anda? Iya. Oke. Dan yang terakhir, orang yang membawa dia bisa dikatakan orang spiritual juga. Dibawa gimana? Dibawa kawin? Maksudnya ya dibawa lari.
di dalam pengaruhnya dia. Oke, lalu kemudian apa yang terjadi? Saya santet. Santet. Ya. Anda memang sudah punya kemampuan itu? Ya. Belajar sendiri atau diwarisi atau nyari atau gimana? Kebetulan dari turunan semuanya memang sebenarnya putih. Putih bisa dirubah hitam, hitam bisa dirubah putih. Dari rasa kecewa saya karena saya pernah dikasih makan nasi kering apa semua itu saya rubah kok sampai rela meninggalkan saya gini. Saya sudah berbuat segala sesuatunya buat dia, ternyata dia mengkhianati saya. Akhirnya saya berbuat sesuatu. Bapak kirim santetnya itu dalam bentuk seperti apa, Pak? Saya menggunakan ritual saya sendiri. Seperti apa Akhirnya ritualnya? saya naik ke sebuah hutan, bersemedi di situ, dan itu cukup terkenal di Alas Purwo. Oke. Setelah saya mendapatkan semua itu, saya pulang. Sebelumnya memang saya mendapatkan serangan karena suruhan dari yang membawa yang terakhir ini. Serangannya seperti apa? Serangan santet, 3 orang. Bentuknya? Saya bawa mobil itu menabrak sendiri. Nabrak apa ya? Menabrak sebuah mobil. Oke. Dalam posisi saya sadar tiba-tiba nabrak. Oke, lalu kemudian apa yang terjadi? Kemudian juga serangan secara bertubi-tubi tiap malam di rumah itu sampai genteng bolong. Sebentar saya. Silakan. Tapi pacarnya itu dia udah tahu gitu kalau dia tuh dipelet. Apa enggak? Apa kamu? Sebenarnya tahu, tapi memang karena mungkin tabiatnya dia. Dia selingkuhan kelima soalnya. 5 kali sudah ketangkep basah sama saya. Dia juga yang nyantet kamu atau gimana? Dia pernah menggunakan saya, akhirnya saya kembalikan semua. Dan 3 dukun yang sudah saya ketahui Dari dia semua? dari dia semua sudah mati. Kamu yang buat? Saya yang buat. Waktu Mas Okta ngirim santet, apa yang terjadi dengan orang yang dikirim? Terakhir istri saya masuk rumah sakit, Pantan. Masuk rumah sakit, ketika saya ingin melihat dia bisa mati itu, kayaknya kalau bagi saya itu secepat itu. Tapi bagi saya cabut kembali, biar dia menikmati sengsaranya apa yang dia sudah lakukan. Oke. Dan sekarang kondisinya seperti apa, Mas Okta? Dia masih sama pria tersebut saya biarkan. Cuman saya sudah melihat karena saya mendengar kabar karena dia sudah menderita suatu penyakit kanker serviks. Kondisinya sekarang jadi nggak sehat ya? Jadi nggak sehat, makanya santet yang tadi saya tancapkan ke dia, saya cabut kembali. Biar dia menikmati rasa sakitnya itu. Anda, Gue nanya lagi. silakan. Kanker serviks itu kamu yang buat sendiri? Bukan, itu dari mungkin karena ada pengaruh dia sering melakukan hubungan dengan orang lain. Gitu. Dan dengan kondisi yang sekarang, apa yang Mas Okta rasakan? Selama saya di dunia spiritual, banyak sekali orang minta tolong ke saya. Rata-rata kebanyakan ya saya terus terang itu tamu dari kalangan atas. Nah, untuk supaya daya tarik, supaya saingan bisnisnya dia bisa di mana gitu. Baik, apa tujuan Mas Okta datang ke Menembus Mata Batin hari ini? Kedatangan saya di sini nih, dengan saya belajar demikian, saya mempunyai kesadaran sendiri. Saya ingin berubah. Apa yang bikin Mas Okta sadar tiba-tiba mau berubah? Yang membuat saya sadar itu ketika menjadi seorang spiritual, tamu-tamu yang saya datengin itu kebanyakan mereka larinya ke kiri. Maksudnya ada santet. Ya, santet. Selain itu juga cara mengambil suami orang. Itu.
Dan ini Anda sadari. Dan saya juga merasakan itu, akhirnya saya ingin merubah semua itu. Baik. Mas Okta, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan apa tujuan Anda malam hari ini. Dan mudah-mudahan bisa terlepas semuanya ya, karena kita nggak tahu konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan semuanya nanti ke diri kita seperti apa di masa depan. Baik, sebaiknya Anda ceritakan semuanya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Okta. Terlahir tanggal 20 Oktober 1985. Tinggal di rumah bernomor 1. Sosok yang murah hati dan mudah bergaul. Namun dia memiliki ambisius yang kuat. Saya melihat Okta sering melakukan ritual gaib untuk mencapai orang lain. Bahkan yang dicelakai adalah istrinya sendiri. Dia bekerja sama dengan sosok gaib yang sangat sama. Saya mengetahui sosok makhluk astral bermata satu tinggi dan besar. Selamat malam, Roy. Baik. Okta dengan tanggal lahir 20 bulan 10 1985 dan nomor rumah 1. Betul. Mas Okta ini adalah ahli spiritual yang pernah mengirimkan santet dan sekarang memiliki banyak sekali pasien yang justru malah minta jasa untuk hal-hal yang bisa dibilang ke kiri. Betul. Gitu ya. Yang untuk merebut suami orang, santet dan macam-macam. Makanya Mas Okta merasa ingin melepas semuanya dan mendapatkan hidup yang normal. Betul. Iya. Kalau lihat Mas Okta sendiri, saya ngeliat masih belum bisa saya yakin kalau dia ingin berubah sih. Ada bagiannya sendiri. Saya ngerasa dia masih menyimpan benda-benda nih, masih menyimpan dan di sekitar situ aja mainannya gitu. Jadi kayak belum gaib gitu. Belum rela untuk lepas semuanya sebenarnya. Sebenarnya belum rela. Belum sekuat itu tekadnya. Iya, apakah betul Mas Okta? Saya sih lihatnya gitu kalau dari mata kacamata saya. Ada yang menahan kamu gitu loh untuk masih lagi. Sebenarnya udah mau keluar tapi kok masih mau nahan. Apakah ini jasa praktik spiritual yang menghasilkan banyak pundi-pundi keuangan ya? Jadinya kamunya mungkin. Kalau untuk pundi-pundi keuangan tidak. Karena sebagian itu yang pengikut-pengikut saya itu banyak yang masih saya harus Openi gitu maksudnya, kasih makan. bukan dalam arti gini, ya saya tidak boleh ke kanan, saya harus meneruskan ini ke kiri. Sebentar, pengikut seperti apa ya, Roy? Pengikut gaib kah? Iya. Artinya berarti yang dikatakan belum lepas sepenuhnya berarti benar dong ya? Betul. Tuh, itu maksud saya. Dan pengikut-pengikut ini ada di sekitar kita sekarang. Ya dan bahkan mungkin di dalam tubuhnya yang paling dalam sekali di hatinya. Jadi itu yang saya maksud, dia mau lepas tapi masih ada tanggungan yang belum kelar-kelar gitu. Kalau menurut saya ya, lepas aja gitu, nggak usah mikirin yang makhluknya kemana dan di mana. Itu sih. Terus saya juga mencium bau darah di tubuh kamu, penuh dengan darah. Aroma darah hewan. Betul. Dari mana? Dari ritual kah? Dari ritual. Seperti apa ritual dengan darah hewan? Biasanya saya menggunakan media burung gagak, kalau enggak ayam hitam. Kalau memang tidak ada itu, diri saya sendiri. Diapain nih diri kamu? Contoh kayak kemarin kaki, itu saya potong. Kaki Saya iris. Potong? Iya. dibesat pakai pisau gitu Iya, diiris. biar keluar darah. Iya. Lalu darahnya diapain? Dipersembahkan.
Nah itu baru terjadi kemarin nih. Betul. Nah itulah maksud saya, Mbak. You got my point. Iya. Jadi, Mau keluar, mau bebasin diri, tapi baru kemarin aja ngiris kaki buat persembahan darah. jadi masih terus kasih Iya. ritual, masih terus kasih makan. Kalau menurut yang kamu lihat, Roy, kalau misalnya dia mau lepas sebenarnya, apa yang akan terjadi? Justru kalau lepas malah kehidupannya jauh lebih tenang daripada sekarang. Sekarang kan penuh dengan pikiran ini, curiga. Terus saya lihat juga nih, kalau si Okta tuh kalau lagi mikirin orang tuh selalu bawaannya curigaan dulu. Itu yang saya rasain di Okta. Betul kan? Betul. Dan saya ngerasain Okta tuh banyak banget jimatnya, hampir setengahnya. Banyak banget ya pokoknya. Bener ya, Mas? Benar. Punya banyak jimat. Benar. Apa aja jimatnya? Itu yang di kalung? Itu kalau di kalung itu gigi macan atau kuku macan ya? Harimau. Kuku harimau. Oh, bukan, taring harimau. Taring harimau. Nah itu dia. Itu tadi Sio juga, ada Iya, energi ada juga. isinya juga. Bayangin deh pakai logika sekarang. Mau lepas tapi masih menggunakan itu dan baru kemarin dia mengiris kakinya. Artinya lepas hanya sekedar di mulut saja. Iya, jadi nggak bener-bener niat pengen lepas dong Mas Okta. Ini saya mau bukannya mengulang pertanyaan Jadi ya Mas Okta, begini. tapi saya mau memastikan sebenarnya Anda tuh pengen bener-bener lepas nggak sih? Saya sebenarnya sangat ingin sekali. Cuman kemarin memang kayaknya memang ada sengaja yang betul-betul ingin mencari masalah dengan saya. Gimana maksudnya? Kebetulan dia seorang spiritual, jadi ya saya harus tuntaskan dia dulu. Dituntaskan maksudnya dikirim santet? Iya. Ini yang saya lihat di sini. Seperti darah. Saya ngeliat kamu tuh baunya seperti ini. Ada banyak darah di mana-mana. Banyak sekali. Banyak banget. Ini darah dari korbannya atau ritualnya, Roy? Ritual dan korbannya juga. Sayang banget loh kalau misalnya kemarin tidak dilakukan ritual, artinya berarti harusnya sih udah mulai lepas ya. Baru kemarin dia melakukan lagi. Saya tantang kamu sekarang. Bukan tantangan, tapi saya ingin tahu seberapa jauh sih. Saya lihat kamu tuh bisa mengundang makhluk astral ya datang kemarin. Betul. Baik. Bagaimana caranya, dengan melakukan satu ritual dengan media atau seperti apa? Dengan ritual, Ada media dengan menggunakan media juga bisa. Ada yang Roy, kamu mau minta dia untuk mengundang makhluk astral? Betul sekali. Kamu bersedia Mas Okta? Anda perlu apa untuk media? Iya. Ritual Mungkin apa? bawa jimatnya kan? Mengundang dalam arti saya harus menghadirkan. Takut. Apakah bisa menjamin untuk keamanan? Untuk keamanan saya pastikan pasti terjamin dan pasti aman terkendali. Namun hanya saja tidak ada darah yang muncul. Saya tidak akan menggunakan dajjal, tapi ada yang saya panggil. Oke, baiklah. Kebetulan saya membawa satu media juga, dan media itu memang sangat berbahaya. Ya, bisa dikatakan itu adalah minyak Raja Iblis. Minyak Raja Iblis. Seperti apa bentuknya Mas? Ada, Bawa. bawa. Boleh Dan saya bawa semua itu. Boleh, kami lihat sekarang. Boleh, permisi. Boleh Iya, saya ambil? boleh.